hadir. Saudara, memang sebenarnya tujuan utama kami keluarga pindah ke Tangerang juga itu bukan bikin gereja sebenarnya, tapi sebenarnya ingin mengerjakan tugas sampai tuntas supaya kota dan bangsa ini boleh betul-betul boleh dirawat oleh Tuhan. Ya, Pak Yosafat tahu karena dia ikut juga. Karena prinsipnya tanggal 7 bulan 7 2007 itu the big fire revival. Jadi api besar kebanggaan rohani itu sudah turun atas Indonesia. Dan itu setelah kami disuruh dari 2 tahun sebelumnya. Dan waktu sudah bulan Juli itu antara Mei sampai Juni tahun 2007 Tuhan suruh saya masuk hadirat Tuhan berbuka puasa 40 hari, termasuk puasa bicara. Dan di sana saudara, saya mendapatkan kunjungan daripada malaikat Tuhan dan suruh kita ini duduk di kaki Tuhan 24 jam. Dan kita kerjakan itu 1 Juli dan tepatnya tanggal 7 Juli itu api Tuhan turun. Mungkin saudara bingung 24 jam itu gimana Pak? Kita sekitar 12 orang di Menara 2 waktu itu. Jadi kalau capek ya kita istirahat, kalau ngantuk kita tidur sebentar, paling setengah jam, bangun lagi, lanjut lagi. Nah ada juga tentunya orang tua yang dimana punya anak, dia biasa dia pergi nengok sebentar, hanya 1 jam, balik lagi. Jadi kita pujian, penyembahan, doa syafaat. Kalau saudara tanya suasana kayak apa, suasana kayak surga saudara. Ya. Karena bukan cuma saya lihat, ada juga yang lain lihat, malaikat itu datang pergi. Jadi seperti itu. Sampai memang puncaknya tanggal 7 2007 itu api Tuhan itu sudah turun. Saya juga sudah dibagikan di grup WA. Nah yang jadi pertanyaan adalah, memang di atmosfer roh Indonesia ini the big fire revival itu sudah ada. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya lawatan Tuhan ini secara massal boleh melanda kota kita dan bangsa kita? Itu satu pertanyaan yang kami doakan selama bukan 1-2 hari atau berapa bulan, bertahun-tahun saudara. Jadi hitung aja dari 2007 sekarang berapa tahun. Sampai kami sudah dipindah ke Tangerang ini, yang singkatnya Tuhan izinkan kita dirikan gereja, tapi kita masih ada sebuah ganjalan. Ini gimana nih Tuhan? Supaya the big fire revival itu betul-betul boleh terjadi. Ternyata Pak Cahya juga punya hati yang sama. Ini gimana caranya tuh? Saudara, ternyata Tuhan tuh punya jalan. Kenal pokrip lah dan sebagainya, dan kita juga bisa ketemu. Dan saya melihat berarti inilah jalan. Itulah yang proyek-proyek yang kita mau kerjakan secara korporat bersama gembala-gembala gereja-gereja yang ada ini. Saudara, pada waktu World Prayer Assembly, konferensi doa sedunia tahun 2012, kami waktu itu masih tinggal Surabaya, cuma kami ikut waktu itu di Sentul. Itu sekitar ada 160 negara yang mengirim perwakilan daripada gerejanya. Pada waktu konferensi doa ini diadakan di Korea Selatan pertama kali tahun 80-an, ini Korea Selatan mengalami sebuah lawatan Tuhan. Sehingga hari ini saudara bisa pegang handphone merek Samsung dan macam-macam. Itu adalah hasil lawatan Tuhan, transformasi yang menyebabkan Korea bisa seperti sekarang ini, Korea Selatan. Saudara, waktu BPA itu ada 5 kandidat negara, tetapi Tuhan pilih Indonesia untuk menyelenggarakan konferensi doa sedunia ini. Nah, saudara, karena kami hadir dan kami dengar dari Yogi Cho langsung, dia katakan bahwa kaki dia itu sudah pindah di Indonesia. Saudara bisa lihat itu di YouTube. Saudara, di akhir konferensi mereka memberikan sebuah kesimpulan bahwa gereja-gereja di seluruh dunia itu sedang bertanya tertuju kepada Indonesia. Kenapa? Lawatan Tuhan yang besar, itulah the big fire revival, itu sebenarnya akan datang dari Indonesia ke bangsa-bangsa lain. Sehingga di akhir pertemuan itu mereka berkata bahwa Indonesia itu waktu mereka bernubuat hamba Tuhan dari luar ini,
Mereka menggambarkan Indonesia itu seperti seekor gajah. Gajah, saudara, badannya besar, beratnya bertonton, kalau jalan pasti gemetar ya, bergoyang, goncang. Nah, Indonesia digambarkan seperti gajah, pelan, saudara. Raja bilang kelemar. Makanya ada istilah di alon-alon asal kelakon. Karena orang Indonesia itu begitu, sudah santai terus gitu lah. Belanda masih jauh katanya. Jadi seperti gajah pelan gitu loh. Tapi kalau menghentakkan kaki itu bisa goncang. Itu Indonesia katanya, seperti itu. Kalau dia sudah mulai bergerak, ya, itu luar biasa pengaruhnya dan dampaknya kepada dunia. Nah, saudara, kalau sudah seperti itu, saya betul-betul mendapatkan sebuah hikmat Tuhan. Saudara, kita di sini dari beberapa gereja, ya. Saudara, pada waktu pertemuan WPA itu dari berbagai macam gereja, dari gereja seluruh dunia. Kalau saudara mereka memberikan statement seperti itu, saya menangkap hikmat Tuhan apa? Itu adalah legitimasi dari gereja am. Gereja am itu adalah gereja universal tubuh Kristus dunia. Memberikan sebuah legitimasi bahwa sama seperti mereka berkata, silakan Tuhan, lawanlah Indonesia, karena kami menantikan api dari Indonesia kepada bangsa kami. Jadi saudara, ini memang sesuatu hal yang sebenarnya luar biasa. Nah saudara, Tuhan mau bawa kita ke sana. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Jaya. Dan saudara, memang kita menjangkau generasi muda ini sangat-sangat penting. Saudara, beberapa waktu ini saya mencoba mempelajari sejarah perjalanan misi daripada Rasul Paulus dalam Alkitab. Saudara, perjalanan misi daripada Paulus itu ternyata itu di Turki, di Yunani, di Syria, ya, sampai ke Roma. Nah, kita melihat hari ini saudara, Turki, Syria, kekristenan bukan mayoritas. Bahkan di sana ada ISIS, saudara, ya. Dan juga saudara, kalau kita lihat di Eropa banyak gereja-gereja yang ditutup dan macam-macam. Saudara, kenapa kok bisa seperti itu? Saudara, pasti ada kesalahan dari para pemimpin gereja di masa lalu. Mereka tidak memperhatikan generasi muda. Tidak ada kaderisasi, sehingga ada generasi yang hilang. Sehingga kita melihat nasib negara-negara Eropa kekristenannya seperti itu. Saudara, ini waktunya saudara, tadi sudah disinggung juga, para gembala ini umumnya sudah kepala 4, kepala 5. Sudah waktunya memang mempersiapkan generasi ke depan. Saudara, tadi Pak Cahaya sharing, memang di WA sudah dibagikan untuk visinya, untuk targetnya. Pada waktu beliau sharing 5.000 pemuda, remaja dalam tempo 2 tahun dengan target dari 5.000 minim ya, kita bisa mempersiapkan 500 ya youth leaders. Ya, saya tahu itu kehendak Tuhan ya. Makanya saya katakan iya, kita dukung karena saya tahu persis itu kehendak Tuhan. Jadi soal sasaran itu bisa bertahap ya. Kalau 5.000 udah tercapai dalam waktu misalnya 5 bulan, ya berarti kasih naik lagi targetnya. Kalau Robert Evans itu dalam tempo 5 bulan 100.000 orang bertobat 5 bulan. Itu dari seorang anak muda dalam usia 25 tahun, bukan orang pintar khotbah. Saking dia punya semangat kepingin khotbah, gembalanya tantar. Cuma karena dia punya keinginan gebu-gebu sudah berkhotbah, gembalanya kasih, udahlah yuk khotbah hari ini. Begitu dia khotbah, ada berapa orang yang dengar, termasuk gembalanya. Mereka dijamah Tuhan melalui khotbahnya. Sehingga kemudian semakin banyak yang datang, akhirnya betul-betul api melanda saudara Wales, dan dicatat sekitar 100.000 orang bertobat terima Tuhan. Saudara, tapi dia sudah bayar harga. Ya, bayar harganya berapa? Lama 13 tahun.
dia tiap hari itu baca Alkitab, berdoa dengan tekun. Padahal dia harus kerja sebagai pegawai di tambang batu bara itu dari usia 12 tahun. Itu pekerjaan berat. Setiap hari kerja 12 jam. Waktu istirahat dia pakai baca Alkitab, berdoa. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Nah saudara, ini yang saya bisa sharingkan kepada saudara, bahwa Tuhan sedang mempercayakan kota ini, provinsi ini kepada kita. Saudara, Paulus berkata dia melayani di wilayah yang Tuhan patok buat dia. Saudara, saya percaya saya melayani di wilayah yang Tuhan patok buat saya. Saudara juga sedang melayani di wilayah yang Tuhan patok buat saudara. Jadi kita tidak lagi melayani di wilayahnya orang. Dan percayalah bahwa visi penyatuan tubuh Kristus Tuhan taruh atas kita. Mengapa selama belasan tahun saya pernah di Katolik, saya pernah di Protestan, saya pernah di Karismatik, Pentekost, segala merek gereja. Karena saya mau tahu ada apa di sana. Di sana ternyata saya mau tahu itu ada kelebihan, dan Tuhan mau gereja Tuhan besar. Saudara, Tuhan kasih visi, berarti Tuhan kasih mandat. Kalau Tuhan berikan kita mandat, pasti Dia sertai kita. Dia urapi kita dengan kuasanya, dengan tanda-tanda mujizat. Amin. Tadi sudah disampaikan juga, memang kita kecil, tetapi saudara, kalau kita sudah membawa dampak kepada kota ini, pasti saudara, gereja besar akan dulu. Di mana ada api besar, di sana akan datang orang berdoa. Karena itu yang terjadi di Argentina. Carlos Arnapundia bukan hamba Tuhan terkenal, dia seorang bisnismen, dia pengusaha baut, ya. Gak ada yang kenal, karena dia gak punya gereja, dia cuma punya persoalan kecil. Waktu dia dipakai Tuhan untuk membawa KKR atas Argentina, dia mencoba membangun, mendekati timnya kepada gereja gembala gereja besar. Waktu bertemu, gembala gereja besar ini sudah berpikir mau integrasi. Kenapa saya mesti dukung kamu? Kamu ini siapa? Saya nggak kenal kamu, dan macam-macam. Waktu dia sudah duduk berdampingan dengan Carlos Anacondia, tiba-tiba Roh Kudus berkata di hati gembala besar ini, kamu jangan banyak tanya, dukung aja. Dia langsung diam. Langsung dia berkata kepada Carlos, silakan, you mau bikin apa di kota ini, kami siap dukung. Apapun kamu butuh, dana kami akan support. Dan itu yang terjadi saudara. Lawatan Tuhan terjadi di Argentina. Saudara, dari KKR itu persiapannya mendadak cuma 2 minggu saudara. Tetapi saudara, dari rencananya beberapa hari itu sampai berbulan terus, karena belum memenuhi yang datang. Dan saudara, udahlah, manusia sudah segitu banyak, nggak bisa dikonseling lagi. Roh Kudus yang konseling sendiri. Karena panitia udah kecapean, mereka pulangnya udah pagi. Jadi saudara, saya pikir itu yang saya perlu sampaikan, untuk boleh membakar hati saudara, untuk kita melihat Tuhan yang besar ada di depan mata kita. Amin. Mungkin saudara, sebagai ketua pengurus atau Pak Irwan mungkin bisa sharing, mungkin tambah untuk pemasukan, silakan Pak Irwan. Ini komandannya dulu. Puji Tuhan, saya nggak tahu, padahal saya nggak sibuk, agenda banyak, tapi kenapa dengan tempat ini saya ada semacam panggilan. Tapi memang, ya ini mungkin karena Pak Hebron atau Pak Polipus doanya luar biasa. Amin. Tapi satu hal sih ya, entah ini saya mau bagikan, kayaknya sih menurut saya agak sedikit penting. Oke lah kita doa 24 jam, ya berapa minggu atau berapa bulan. Tapi kalau kita doanya nggak action, panas di dalam. Begitu juga kalau kita melakukan KKR pelayanan di luar. Sekarang kondisi negara kita sedang kondusif, di mana demokrasi, persamaan hak, NKRI itu sedang dijunjung tinggi. Kesempatan besar buat kita tampil. Bangsa ini saatnya sangat tepat saat ini. Oleh sebab itu kita tidak cukup doa saja. Saya bukan hanya untuk anak muda saja, menurut saya ini umum juga Pak, betul Pak. Melalui Pukrit adakan KKR besar-besaran untuk semua. Karena ini saatnya, it's time. Ya, saya lihat mudah-mudahan ini bolanya dipercaya, apinya dipercayakan sama Tuhan di Pukrit. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Karena saya lihat yang lainnya tuh masih wait and see.
gampang lo udah. Ya, makanya dulu lah, sekarang lakukan. Saya mau bersaksi sedikit. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, pengalaman saya sejak bertobat ya sudah hampir 30 tahun lah ya. Saya melayani Tuhan tuh tidak pernah Tuhan tinggalkan saya. Saya bukan orang kaya, saya juga berasal dari nggak ada apa-apanya. Tapi pengalaman saya melayani Tuhan nggak pernah berkekurangan. Saya gereja mulai dari Pak Tommy ya. Waktu kita ke gereja itu kita mengadakan acara apa ulang tahun, acara retret. Nggak ada dasar kita percaya nyari dari mana, tapi terlaksana selalu dan tidak pernah berkurang. Itu yang saya harapkan. Makanya masalah biaya pun sebenarnya kita melangkah aja kalau menurut saya. Tapi alangkah bagusnya kalau terprogram bikin aja tim untuk pencari dana yang khusus memikirkan. Kan ternyata kita selalu terbentur masalah dana nih. Kalau untuk istilahnya pembicara, peserta, pelayan, saya pikir nggak masalah ya Pak ya. Benar nggak Pak? Betul. Cuman kadang-kadang kan yang bikin getar-getir, biayanya gimana? Kan selalu tuh begitu tuh yang saya dengar. Ya, mungkin bentuk tim aja Pak. Khusus dia berpikir untuk pelaksanaan kita, bikin budget atau gimana? Ya, pikirkan gimana? Kan kemarin tuh ide-idenya banyak tuh Dodi, saya dengar. Iya Pak, kita mau dagang ini atau bikin ini, it's okay. Saya kasih jalan, nanti saya bantu. Ya kan organisasi kita pun banyak. Jadi gini, saya juga nggak tahu. Saya kira banyak ditarik-tarik orang di organisasi. Ya kan, kemarin saya di HIPKI jadi ketua DPW Banten, ya kan. Terus di PPI Persatuan Pendeta Indonesia, saya jadi humas. Ini saya nggak diminta, tapi dimasukin nama saja. Nah terakhir ini, tapi ini luar biasa di Persekutuan Indonesia Tionghoa Sejahtera. Memang kelihatannya agak sedikit eksklusif ya, karena Tionghoa. Awal-awal mulanya saya juga agak risih dan banyak orang negatif gitu. Wah kok jadi apa paradigmanya kok kecil gitu loh. Skopnya kok jadi kecil, terbatas gitu Tionghoa. Tapi anehnya dengan pakai nama PITS Indonesia Tionghoa itu membakar orang-orang Tionghoa. Kita nggak kenal sama Eka Wijaya anaknya. Kita cuma SMS Pak, kami dari PIT Persekutuan Indonesia Tionghoa mau bertamu ke bapak-bapak. Oh silakan. Kita diterima luar biasa. Bapak kan kayak seperti itu. Bapak Wijaya kita diterima. Kita dukung. Maka tanya ibu bisnis apa? Silakan. Ini luar biasa. Ya. Jadi kemarin juga Pak Gunarso itu Belesa Group ya, itu orang yang punya ribuan properti lah, itu besar. Dia langsung jadi advisor bersedia. Jadi omnya Ahok udah jadi ketua kita sekarang, ya. Pak Aritanu juga salah satu pembina. Jadi ini orang-orang besar semua gitu. Saya kan nggak tahu fenomenanya apa. Iya tiba-tiba di grup saya ini konglomerat semua. Konglomerat semua kata saya, wih, kok tiba-tiba bisa Tuhan bawa ke sini gitu ya. Apa rencananya saya nggak tahu. Iya, tapi gini Pak. Yang tadi saya berpikir skupnya kalau pakai Tionghoa kecil, tapi nggak apa-apa Pak. Memang kita nggak bisa mengerjakan global seluruh. Tapi dengan pecahan-pecahan ini yang penting kita visi misinya sama. Ngerti nggak? Nah, jadi organisasi ini jangan malah menimbulkan perbedaan atau perpecahan. Ini ya kuncinya. Tapi pakailah kayak ada kukrit, mungkin ada apa? Tadi PITS apa? Ayo merekat. Jadi alat perekat. Jadi melalui kelompok satu-satu banyak besar Pak. Justru saya berpikir Tuhan kasih hikmat saya seperti itu. Makanya gini, kemarin saya undang Doni kan. Beberapa yang lalu saya diundang Pak Dr. Bambang. Bagaimana kita menyelenggarakan seluruh battle 200 sampai 250 gereja. Ya, kita sebenarnya udah dikasih tempat di Supermall Karawaci. Silakan pakai lantai bawah, 1 hari penuh dikasih gratis. Jadi Pak Bambang iya. Ya, tapi di dalam kan terbatas di dalam. Paling ada berapa? 1000 atau 500 orang. Bagaimana kalau kita gandeng TNI dia bilang. Jadi dia mengajak saya mengundang saya meeting. Kita undang bikin di lapangan parkir. Nah, rencananya 10.000 orang. Itu yang menggerakkan anak-anak muda. Jadi 250 gereja di battle aja Pak. Tapi saya nggak tahu, battle itu banyak Pak. Di Banten ini GPI itu gerejanya ada 250 gereja. GPI doang. Makanya kemarin saya undang Doni kan. Karena
dia minta bantu saya. Makanya kemarin saya bilang saya mau akan KKR, kamu bantu saya. Siapa? Cuma kemarin kamu kenapa di grup kok Pak Cahya tanya kamu nggak ngomong? Sorry Pak, saya lagi sibuk ada urusan gitu ya. Jadi nggak sempat prinsipnya saya dukung. Ya, jadi dia udah oke. Terus ada Freddy juga dari GBI Lipo juga dia. Kemarin nanya saya, oke Pak, kapan Pak kita laksanakan? Jadi saya juga agak optimis gitu ya. Makanya kemarin saya bilang, ayo bisa tamu-tamu, ya kan kita main lestari sekalian. Saya juga ada komunitas di pemuda Nias, ya pemuda NTT, ada beberapa juga itu bisa kita jaga. Jadi saya pikir, ayolah bikin harus dipersiapkan yang bagus supaya ada gemaknya gitu kan, ada gregetnya. Kalau kita ngadakan ya biasa-biasa aja orang pun ya nangkapinnya biasa. Coba lah nanti panitianya mau disusun ya. Coba lah bikin gede. Iya, coba lah bikin yang gede tema-temanya atau nanti promosinya. Ayolah bergerak. Saya sih siap lah. Ya, nanti bantu. Juga untuk KKR umum Pak, ya masa Pak, bergerak aja Pak. Iya. Saya kebetulan juga kan sama Pak Wiro dekat ya, karena beliau juga dulu sering minta bantuan saya kalau ada acara-acara. Nah, jadi anak buah dia pun kan kayak Pak Toswati itu 1.000 lebih jemaatnya, Pak Bambang gitu kan. Jadi banyak lah ya. Saya pikir saatnya kita nggak berkotak-kotak dengan nama gereja atau apa, tapi malah kita kata Pak Hebron waktunya gereja bersatu. Kita nyingkirkan lah. Karena ini waktunya untuk bangsa ini kesempatan Pak, kesempatan sekali. Kemarin saya juga ke Departemen Hankam, bicara mau ketemu Pak Riamisat, tapi beliau ada dipanggil Presiden, akhirnya saya ketemu sama ahli staf ahlinya sosial budaya. Wah baik sekali, dia mau kerjasama. Pak Iwan silakan kita melakukan apa untuk bangsa ini. Ini waktunya kita lakukan. Ayo orang Tionghoa gerakin, jangan pandang agama suku apa katanya. Ayo kita. Makanya, saya pikir ini kesempatan bagus. Ya. Pemerintah sudah begitu terbuka. Ya harapan saya ya dipersiapkan dengan baik, doa dan langsung juga bergerak. Ya, doa dan usaha. Ya mungkin itu aja Pak. Saya undang Pak Tony sebagai ketua.